Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan daftar isi, header, footer, dan penomoran halaman. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan daftar isi. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu dokumen seperti ini. Kemudian, kita atur pada bab seperti kata pengantar ini ke level 1 dengan cara blok terlebih dahulu, kemudian klik reference, kemudian add text, kemudian pilih level 1. Kita rubah stylenya dengan klik di menu home, kemudian untuk fontnya tetap, untuk ukurannya tetap, kita bold, kita rubah warnanya ke warna hitam dan di posisi center. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada bab-bab yang lain dengan cara yang sama, atau kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu kita menggunakan Ctrl Shift J, atau kita pakai ini keyboard yang ada kuasnya ini. Kita bisa klik ini, kemudian kita scroll ke apa yang akan kita rubah. Ini bab 1, kita blok terlebih dahulu, maka secara otomatis akan berubah ke level 1 juga. Lakukan hal yang sama sampai daftar pustaka. Untuk bab 2, kita blok. Oh maaf, ini tadi belum saya copy dulu. Kita klik, kemudian kita blok, otomatis berubah. Kita klik, kita ke bab 3, kita blok, maka otomatis akan berubah. Dan untuk yang terakhir, kita copy juga, daftar pustaka, kita blok, akan berubah. Kemudian kita akan mengatur subbab pada level 2 dengan cara yang sama seperti tadi. Ini untuk latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan itu kita buat di level 2 dengan cara yang seperti tadi. Kita blok, kemudian kita klik reference, kita add text, kita pilih level 2, kemudian kita rubah formatnya. Untuk fontnya tetap, font size tetap di bold, iya, warnanya diganti hitam. Ini sudah hitam ya. Kemudian selesai. Kita copy ke rumusan masalah. Kita copy juga ke tujuan penulisan. Kemudian di bab 2 ini ada penggunaan simbol matematika. Kita bold, kita gunakan reference, kita add text di level 2. Selesai, kita copy ke yang B, subbab membuat daftar isi. Kita copy kembali ke yang C. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada bab yang ketiga, kesimpulan. Kita bold terlebih dahulu, kita klik reference, kita add text, kita pilih level 2, selesai. Dan untuk yang terakhir di level 3 kita akan memasukkan anak subbab seperti ini.
anak subbab seperti ini ya, langkah-langkah menggunakan simbol. Ini kita gunakan di level 3. Kita klik reference, add text, kita pilih level 3, kemudian kita copy, kita cari pada langkah yang kedua, kita copy lagi, kita cari level yang ketiga. Nih, karena ini tadi kita copy dari yang A, dari subbab yang pertama, karena ini sudah ganti subbab yang kedua, maka ini akan mengikuti subbab yang pertama. Kita rubah ke nomor 1 kembali, kemudian kita atur dia posisinya sini, kemudian kita copy kembali ke langkah yang kedua. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada subbab yang ketiga. Kita menggunakan reference, kita add text, kita level 3. Selesai. Untuk pengaturan level 1, 2, dan 3 sudah selesai. Kita akan bisa menggunakan secara langsung daftar isinya. Kita siapkan halaman kosong seperti ini ya, setelah kata pengantar dan sebelum sebelum bab pertama. Kita klik di sini, kita klik reference, kita pilih table of context, kita pilih automatic table 1. Maka secara otomatis daftar isi akan terbuat. Kita atur ulang dulu. Kemudian kita lihat, kita rubah konteks ini, tulisan konteks ini menjadi daftar isi. Daftar isi, kita rubah formatnya di home, kita rubah tulisan Times New Roman, kita rubah format size ke ukuran 14, kita bold, kita ganti warna menjadi hitam, dan kita posisikan di center. Daftar isi secara otomatis akan terbuat sesuai dengan apa yang sudah kita atur di level 1 kata pengantar, bab pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutupan, dan daftar pustaka. Di level 2 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, penggunaan simbol matematika subtype equation, membuat daftar isi otomatis, header dan footer, dan penggunaan nomor halaman. Dan di level 3 ada langkah-langkah penggunaan simbol, yang kedua langkah-langkah penggunaan equation, yang di subbab 2 ada langkah-langkah membuat daftar isi otomatis, ada langkah-langkah membuat header dan footer. Di subbab yang ketiga ada langkah-langkah mengatur penomoran halaman. Kemudian, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan header dan footer. Untuk header dan footer, kita klik insert. Di menu header dan footer, kita pilih header. Header itu di bagian atas atau kepala. Kita klik menu lainnya, kita klik yang blank bisa, atau yang lain. Terserah, saya membuat yang blank. Kita rubah tulisannya menjadi
komputer dasar. Kita bisa mengaturnya dengan mengatur stylenya dengan kita blok. Kita ke menu home. Untuk fontnya kita bisa ganti, terserah kita ya mau yang mana. Untuk font size nya terserah juga, saya mau rubah ke 14. Kemudian saya mau rubah posisinya di elegan. Kemudian saya juga bisa menggunakan garis pada bawah header dengan cara klik di paragraf, pilih border, pilih yang bottom. Bisa bottom itu garis di bawah tulisan, atau top border itu di atas tulisan. Saya memilih bottomnya. Selesai. Klik di desain untuk menghilangkan header footernya, klik close, maka akan muncul komputer dasar. Kemudian untuk footernya sama aja caranya, atau kita bisa menggunakan cara cepatnya dengan cara klik 2 kali di area header dan footer. Kita klik di area footer ya, ini 2 kali, akan muncul seperti ini footer. Kita beri tulisan, misal tahun 2020. Kita akan menempatkan ini, kita rubah stylenya dulu ya, ke menu home, kita rubah fontnya, kita rubah font size, kita tempatkan di elegan right, dan kita rubah juga, kita akan memberi garis atas menggunakan top seperti ini. Selesai. Kemudian untuk yang ketiga, kita belajar penomoran halaman pada karya ilmiah, karena penomoran halaman pada karya ilmiah itu berbeda dengan makalah-makalah yang lainnya, karena untuk kata pengantar, daftar isi, dan bab 1 pendahuluan itu angka Romawi dan tepatnya di bawah bagian tengah-tengah, dan untuk isinya ini nanti akan penomorannya ada di pojok kanan atas. Sebelumnya kita akan membuat dokumen ini menjadi 3 section. Untuk section pertama di cover, section kedua di kata pengantar, daftar isi, dan bab 1. Untuk bab 2 ini section 3. Untuk membuat section dengan cara klik di sebelum tulisan kata pengantar, kita hapus sampai tulisan kata pengantar ada di lembar cover, kemudian kita pilih layout, kita break, kita next page. Karena ini sudah saya lakukan, selesai ya. Kemudian lakukan hal yang sama pada bab 2. Untuk selanjutnya kita akan pembuatan penomoran. Untuk penomoran kita klik insert, kita pilih page number, kita pilih bottom yang tengah ini ya, dan ini sudah Romawi. Untuk daftar isi Romawi 2, bab 1 Romawi 3. Dan untuk bab 2 kita close terlebih dahulu. Kemudian untuk bab 2 kita membuat di atas, kita klik di sini, kita klik page number, kita pilih top, kita pilih yang pojok kanan atas, ini angka 1. Kenapa ini ada? Harusnya di link to previous. Di sini ya, link to previous.
dan dimatikan difference-nya. Maka untuk bab 2 ya, di section 3 tidak tercantum. Tercantumnya di pojok kanan atas. Ini. Kita cek lagi. Untuk cover kita tidak ada halaman. Kata pengantar, untuk kata pengantar ini kita menggunakan Romawi 1, ini Romawi 2, Romawi 3. Untuk bab isinya itu halaman pojok kanan atas 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikut adalah tata cara pembuatan daftar isi, header footer, dan penomoran halaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mengenai cara penggunaan dan pengaturan footnotes. Footnote sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni footnote atau catatan kaki dan endnote atau catatan akhir yang digunakan untuk memberi penjelasan, komentar tambahan yang lebih mendetail atau referensi untuk informasi tertentu yang ada di dalam dokumen. Berikut ini saya akan memberikan beberapa tutorial cara penggunaan footnote. Yang pertama adalah cara menyisipkan footnote dan endnote. Pertama-tama, kita menuju pada tab reference. Kita klik, kemudian kita akan menemukan dialog box. Kita akan menemukan box berisi footnote. Kita bisa mengeklik pada dialog box launcher di sini yang di pojokan kecil. Kemudian kita bisa melihat beberapa pilihan location atau lokasi. Ada footnote, yakni bottom of page dan below text. Artinya footnote ini biasanya terletak pada akhir halaman. Sedangkan endnote ada end of document atau end of section, yang artinya adalah akhir dari dokumen. Terletak biasanya pada akhir dokumen, di akhir sendiri. Kemudian di format kita terdapat beberapa pilihan, yakni yang pertama angka 1, 2, 3, kemudian huruf ABC dalam kecil, kemudian ABC kapital, kemudian kita bisa melihat beberapa nomor ini. Atau kita juga bisa menggunakan simbol. Kita bisa memilih beberapa simbol di sini. Nah, kemudian untuk numbering kita terdapat dua pilihan, yakni continuous dan restart each session. Yang pertama kita memakai continue dengan format number, dengan format number angka. Kita pilih yang angka, baru kita apply. Setelah itu kita coba membuat footnote. Nah, seperti ini. Tadi kan kita memilih angka, jadi ada angka 1 di sini. Setelah itu kita bisa mengetikkan sembarang apa yang akan kita letakkan pada footnote. Misalnya footnote seperti ini. Nah, karena di dialog tadi kita memilih continuous, berarti pada setiap halaman akan terus berlanjut angka-angkanya. Kita coba di halaman selanjutnya. Nah, ini akan muncul 2. Nah, kalau kita memilih continue akan begitu seterusnya. Sekarang kita coba mengubah format terlebih dahulu ya.
kita coba menggunakan restart each page, yang artinya nanti di setiap halaman footnote akan dimulai dari angka 1. Kita apply, kemudian kita coba terlebih dahulu dari atas, dari halaman pertama. Kita buat footnote. Kita buat footnote 1. Kita buat footnote ini. Kita lihat beberapa. Nah, ini kan semuanya, kita mulai semuanya dari 1. Nah, di semua halaman footnote akan dimulai dari angka 1. Nah, seperti itu. Cara selanjutnya adalah tutorial membuat keterangan untuk footnote dan endnote yang terlalu panjang. Ketika kita mendapati sebuah footnote yang terlalu panjang seperti ini, ya seperti ini kan terlalu panjang. Nah, kita bisa mengakalinya menggunakan cara lain, yakni kita sambung di halaman selanjutnya. Begini caranya. Pertama, kita klik tab view, kemudian kita klik draft. Setelah itu, kita kembali lagi menuju page reference, tab reference. Nah, di sini ada show note. Kita klik. Setelah itu, pada pilihan footnote ini, kita pilih footnote continuation notice. Nah, seperti ini. Kita tinggal mengetikkan kata apa yang akan kita berikan pada halaman tersebut. Misalnya bersambung ke halaman selanjutnya. Seperti ini. Kemudian kita kembali ke view. Kita kembalikan pada print layout. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan belum kelihatan kan? Kalau kita tambah spasi seperti ini, nah akan muncul tulisan bersambung ke halaman selanjutnya. Ini ya yang bukan di blok. Kemudian yang tutorial terakhir adalah cara untuk mengubah footnote menjadi endnote atau sebaliknya. Caranya yakni klik kanan pada footnote atau endnote yang akan diubah dan pilih convert to footnote atau convert to endnote. Kita blok, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini ada pilihan convert to endnote. Nah, seperti ini kita akan mendapat perubahan. Dia akan dikonvert menuju halaman terakhir, yakni page 3 atau halaman 3. Tapi ini halaman 4. Nah, cara terakhir adalah untuk menghapus endnote atau footnote. Nah, kalau dihapus biasa secara di blok ini, terus kita pencet keyboard delete. Nah, sebentar. Seperti ini. Huruf semuanya akan menghilang, tapi garisnya tidak menghilang. Bagaimana cara menghilangkan garis itu? Caranya adalah dengan kita klik view lagi. Kita klik view, kemudian kita klik draft. Kita kembali lagi menuju page reference. Kita show note. Dan setelah itu kita klik pilih footnote separation. Nah, seperti ini akan muncul garis. Kita blok garisnya. Setelah itu kita delete. Nah, sudah. Setelah itu kita kembalikan lagi dari draft menuju print layout. Setelahnya
kita akan mendapati halaman bersih kembali yang halaman pertama. Nah, seperti itu. Tutorial selanjutnya adalah penggunaan dan pengaturan bibliografi dan citation. Manfaat fitur ini adalah untuk membantu mencegah kesalahan penulisan kutipan dan membuat daftar pustaka dengan cepat berdasarkan sumber yang ada. Bila ada perubahan atau kesalahan, kita bisa mengeditnya dengan mudah. Saya akan menyajikan beberapa tutorialnya. Yang pertama adalah cara membuat kutipan dan sumbernya. Untuk membuat kutipan akan sekaligus menambah data untuk sumber yang akan muncul di daftar pustaka. Kita klik terlebih dahulu tab reference seperti tadi. Nah, ini. Kemudian kita akan menemukan citation and bibliography tepat di sebelah footnotes. Terletak di sebelah kanan footnote. Ini ya fiturnya. Kemudian, pilih gaya kepenulisan. Kita bisa bebas memilih gaya penulisan. Misalnya Chicago 15 edition, Ghost Name, Short, atau MLA 6 edition. Untuk yang pertama kita pilih yang paling atas. Pada reference tab, citation and bibliography group, kita klik insert citation. Nah, ini kita klik. Kemudian, klik add new source untuk membuka kotak dialog create source. Kita klik add new source. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Pertama, kita show all bibliography field untuk memudahkan kita menulis. Kemudian kita tinggal mengisi. Autor ini adalah penulis buku. Semisal saya ketik title adalah judul buku. Setelahnya adalah tahun terbit buku, year. City adalah kota terbit. Kemudian publisher adalah penerbitnya. Misalnya saya buat seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelahnya akan muncul seperti ini. Wahyuni 2020. Ini adalah bibliografi atau kutipan. Selanjutnya adalah cara mencari sumber kutipan yang tersedia. Kita tadi sudah membuat ini, kutipan dari ini. Caranya adalah pada tab reference kita klik manage source. Nah, manage source ini, kemudian bila membuka dokumen baru, semua sumber yang pernah digunakan pada dokumen akan muncul di bagian master list. Bagian master list adalah semua dokumen yang kita gunakan sebagai kutipan. Ini yang pernah saya tulis. Kemudian, jika membuka dokumen yang memiliki kutipan, sumber untuk kutipan tersebut akan muncul di bagian current list. Nah, current list adalah yang tadi sudah dibuat. Untuk mencari sumber tertentu, lakukan hal berikut. Yang pertama, pada kotak sortiran, apakah sumber akan diurutkan berdasarkan tahun. Pada kotak search ini, kita bisa memilih sort by author, by penulis, by title atau judul, kemudian by year atau tahun. Misal kita year.
Southbyrer. Nah, kita akan bisa menemukan ini 2020 Wahyuni Lucitri Belajar Komputer Dasar. Seperti itu. Klik close apabila sudah selesai. Cara selanjutnya adalah untuk mengedit sumber kutipan. Apabila kutipan kita menemukan satu hal yang salah, maka kita akan dapat mengeditnya dengan mudah. Pertama, kita klik kutipan yang sudah kita buat tadi. Kita klik sebelah kanan yang ini, kemudian akan muncul dialog box seperti ini. Nah, kita bisa untuk mengeklik edit source. Nah, kita bisa mengedit kembali siapa namanya, kemudian judul, tahun, kota, dan penerbit. Klik OK apabila sudah selesai mengedit. Nah, sudah selesai. Kadang-kadang kita ingin membuat sebuah placeholder kutipan untuk menandai posisi kutipan tersebut pada dokumen dan mengisi datanya kembali. Caranya yaitu 1. Pada reference tab, citation and bibliography group, klik tanda panah pada style. Kita bisa memilih gaya penulisannya seperti apa, hampir mirip seperti tadi ya. Misalnya kita pilih Ghost Title Sort. Kemudian kita klik bagian di halaman dokumen yang akan disisipkan placeholder. Misalnya kita klik di sini. Pada reference tab, klik insert citation. Kita klik insert citation, kemudian klik add new placeholder. Nah, ini. Setelah itu kita beri nama apa? Semisal 1. Klik OK apabila sudah selesai. Nah, ini sudah ada tandanya. Kemudian cara mengedit placeholder kutipan adalah dengan cara diklik tulisannya. Seperti mengedit kutipan sebelumnya, kita klik kanan. Kita akan menemukan seperti ini. Kemudian klik tombol edit, search. Nah, kita bisa mengedit lagi tulisannya. Oke, jika sudah selesai. Dan yang terakhir adalah tutorial membuat daftar pustaka melalui bibliografi secara otomatis. Sebelum membuat daftar pustaka, kita harus memiliki sumber kutipan terlebih dahulu, minimal 1. Nah, sebelumnya kita kan sudah membuat kutipan, yakni Wahyuni 2020 yang sudah ditulis dengan font warna merah. Kita klik pada halaman selanjutnya. Kita beri pada halaman selanjutnya. Kemudian kita kembali klik tab reference. Kita pilih bibliografi. Kita akan muncul dua pilihan, bibliografi dan works cited. Kita pilih yang bibliografi. Seperti ini. Kemudian secara otomatis akan muncul daftar pustaka seperti ini. Untuk mengeditnya, caranya sangat mudah, yakni kita tinggal mengeklik pada huruf, pada kata yang ingin kita edit. Misalnya di Kota Pasuruan ini kita ganti jadi. Nah, sudah. Setelahnya kita atur penulisan sebagaimana mestinya. Setelah itu kita edit yang bibliografi ini jadi daftar pustaka. Nah, setelahnya kita klik di bawahnya dan daftar pustaka sudah dibuat secara online. Mudah bukan?